Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pagi hari ini dengan di dalam hati kita masing-masing mengungkapkan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita sangat menyadari bahwa kehidupan kita senantiasa dipeliharanya setiap waktu dan setiap jam. Kita akan mengagungkan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 457, bait yang pertama, ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupkan doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan dunia. Kita lebih berkonsentrasi pada media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan sembari kita mengaku kekurangan dan kelemahan kita di hadapannya. Nyuwun enggaling manah, KPK 43 bait yang pertama. Gusti kawula
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 yang dinyatakannya kepada kita demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sama-sama kita akan menyatakan kesanggupan kita di hadapannya melalui Kidung Pasamuan Kristen Pitung Doso Tigo. Foto ingkang kaping sepisan Marko mring Gusti. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan spiritualitas kita. Oleh karena itu, bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengungkapkan rasa syukur kami Bapa, oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu hadir setiap waktu, setiap saat, manakala kami sedang beraktivitas, manakala kami mengistirahatkan tubuh jiwa kami, dan manakala kami sedang berada di tengah perjalanan. Kami merasakan Engkau senantiasa hadir dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sama-sama dengan umat-Mu Jemaat GKJ Sabdo Mulyo, kami datang kepadamu dalam peribadatan minggu pagi hari ini. Dan di tengah ibadat ini biarlah kami juga diingatkan tentang penyertaan Tuhan, terlebih pemeliharaan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan. Melalui pemberitaan firman Tuhan, pagi hari ini kiranya Engkau boleh menyapa, menegur dan menyegarkan iman percaya kami di tengah kehidupan yang saat ini sungguh memprihatinkan ini. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar sukacita dari Tuhan, biarlah Engkau berkenan memakai dan memberkatinya. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Paskah yang ke-7, hari ini Minggu 24 Mei
2020, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang sudah Bapak Ibu siapkan di masing-masing keluarga. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul bab yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan mencermati, akan memperhatikan bagian dari pasal 1 ini, terutama pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Dinyatakannya kepada kita demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat pagi hari ini menyatu bersama-sama dengan keluarga. Salam sehat, dan saya yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih sudah hampir 2 bulan kita tidak saling berjumpa. Mungkinkah di antara kita ada sebuah kerinduan untuk bersama-sama dalam sebuah perjumpaan? Sehingga ketika kita tidak berjumpa, mungkinkah canda dan tawa itu tidak ada dan tidak terdengar di telinga kita.
Tetapi tidak menjadi persoalan ketika kita bersama-sama menyatu di tengah keluarga dalam setiap peribadatan, termasuk pada pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Kamis yang lalu kita bersama-sama dalam peribadatan kenaikan Tuhan Yesus. Sumengkanipun Gusti. Ada di antara gereja-gereja yang mengadakan peribadatan di tengah keluarga secara variatif, hanya mungkin waktunya tidak sama antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Dan saat ini kita akan mengenang dan melihat ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sudah berlalu, apa yang kemudian dilakukan oleh para murid, termasuk para perempuan-perempuan dan juga saudara-saudara Yesus yang di dalam bacaan kita pagi hari ini mengisahkan tentang sikap dan tindakan mereka pasca kenaikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus sejak lahir dan secara perlahan-lahan saya diperkenalkan oleh kedua orang tua saya tentang jati diri Tuhan Yesus yang disebut rabi, yang disebut guru. Adapun pengenalan yang sampai saat ini saya ingat ketika orang tua saya membiasakan saya agar senantiasa berdoa. Le yen arep maem kowe kudu ndedonga. Le yen kowe arep turu kowe kudu ndedonga. Demikian kira-kira kata-kata yang disampaikan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil, dan saya masih ingat sesederhana kata atau kalimat yang terangkai dalam pengantar bahasa Jawa. Saya bertanya, Pak, nek aku arep maem le ndonga piye? Duh Gusti, kawula badhe nedha nyuwun berkah paduka. Amin. Lah terus yen aku arep turu piye, Pak? Duh Gusti, kawula badhe tilem nyuwun berkah paduka. Amin. Sampai saat ini ngantos dumugi sakmenika saya masih mengingat, karena pada saat itu saya hafalkan. Ketika saya lupa berdoa, pasti orang tua saya akan menuding saya. Ayo, mesti lali le sembahyang. Sehingga apa yang saya lakukan itu semata-mata hanya karena sebuah rutinitas atau hanya sebuah kebiasaan. Kok nek aku ra ndonga, aku ndak didukani bapak utawa ibuku. Tetapi lambat laun secara seiring dengan perkembangan fisik atau pemikiran saya kemudian jadi berpikir, kok sederhana banget ya ajarane bapak, ibuku tentang doa. Karena ketika saya melihat, mencermati kata demi kata, seolah-olah tidak ada kata syukur di sana. Hanya sebuah permohonan. Duh Gusti, kawula badhe nedha nyuwun berkah paduka. Amin. Duh Gusti, kawula badhe tilem nyuwun berkah paduka. Amin. Seolah-olah rangkaian kata yang berbentuk doa itu hanya sebuah permohonan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di Minggu Paskah ke-7 ini kita akan bersama-sama melihat dan mencermati apa kata Tuhan Yesus tentang doa. Oleh karena itu, tema yang kita ambil pada pagi hari ini, nafas hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa siapapun di antara kita, umat Tuhan, umat manusia, itu mempunyai rutinitas, mempunyai aktivitas. Hanya pada saat ini, aktivitas tentang perjumpaan itu semakin hari semakin dikurangi. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Artinya memang mengurangi sebuah perjumpaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang itu beraktivitas, saat ini bekerja dengan menggunakan media sosial, belajar dengan menggunakan media sosial. Sampai ada sebuah kesaksian dari salah satu warga jemaat ketika harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Yang biasanya selepas pukul 7, anak-anak itu diserahkan kepada bapak ibu guru di sekolah. Tetapi saat ini rupanya tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru harus dilakukan di rumah dan didampingi oleh orang tuanya. Sehingga salah seorang ibu mengatakan kepada saya, "Pak, sakniki kula melu sekolah." Loh, kenapa kok melu sekolah? Lah donge kula niku masak, nyuci, mbah-umbah, malah kudu ndampingi anak kula le sinau. Terlebih ketika sudah selesai pembelajaran itu, hasilnya juga harus dikirim kepada bapak dan ibu gurunya. Kemudian saya bertanya juga, terus bapak nyambut damel nopo? Wonten griya napa wonten kantor? Bapak teng griya Pak, ning mboten prei. Tidak libur tetapi bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Seolah-olah ketika kita melihat anak-anak, orang tua, saudara-saudara yang berasik dengan HP-nya, ada muncul sebuah konotasi pemikiran, ya apa kok ming dolanan HP. Padahal mereka tidak bermain, tapi dia sedang belajar. Mereka sedang bekerja. Tetapi toh juga menyita waktu. Bahkan tak pelak juga menyita materi karena kuota harus tersedia terus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang juga ketika kita bermedsos, ketika kita beraktivitas seolah-olah waktunya sudah habis. Sehingga ketika ada sebuah kegiatan di gereja dan mereka tidak hadir, mereka mengatakan kula repot banget Pak. Ketoke ming teng ngarep HP, ning kula niku repot. Kok mboten ketinggal kalau wingi panjenengan tugas nuwun sewu Pak, ora iso disambi. Ya. Dan seterusnya. Dan mereka sedang beraktivitas. Dan ketika mereka beraktivitas seolah-olah kemudian saya berpikir waktu sing diparingke Gusti 24 jam kaya-kaya kurang. Tambahi kaya 26 jam dalam sehari semalam. Dan mereka mengatakan bahwa pekerjaan tidak bisa ditunda lagi, pekerjaan harus selesai hari ini, pertanggungjawaban harus dilakukan hari ini dan seterusnya. Sehingga memungkinkan mereka kehilangan perhatian untuk berelasi dengan Tuhan. Yang notabene
sebagai sang pemelihara kehidupan. Karena repotnya dan karena sibuknya, lupa kepada sang pemberi hidup dan lupa untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Kalau kemudian ada yang bertanya, terus ndonga apa ora sampean ki ning omah? Sok-sok ya ndonga, sok-sok ya ora. Nek pun ngantuk ngoten nika kalau nyetel TV napa nyetel YouTube kadang-kadang bablas. Tekan esuk ngerti-ngerti wis jago kluro. Nah, artinya kecenderungan karena kesibukan, karena aktivitas, rupanya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan terlupakan atau tidak mendapatkan, kurang mendapatkan porsi yang sama dengan aktivitas dan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan walaupun kita beribadah di tengah keluarga, jemaat-jemaat yang tinggal bersama dengan keluarga tidak akan mengatakan gerejane tutup utawa ibadahe prei di tengah pandemik ini. Tetapi akan mengubah pemikirannya saat ini kita beribadah di rumah. Kalau mengatakan gerejane prei, wah engko Pak Pendito ya prei. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang sebuah cerita bagaimana para murid, para perempuan, Maria ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Tuhan Yesus, yang pada saat itu seolah-olah kehilangan pengharapan ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan rupanya peristiwa kebangkitan yang juga dihitung oleh para murid selama 40 hari. Yesus menampakkan diri kepada orang banyak termasuk para murid selama 10 kali. Dan tiba saatnya ketika Yesus terangkat ke surga yang kita peringati di hari Kamis yang lalu, seolah-olah di dalam hati dan pikirannya mengingat tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus yang belum hilang dari akal dan pikirannya. Kini mereka melihat sebuah fenomena ilahi yang belum pernah mereka lihat. Di bacaan kita di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, mereka masih bertanya-tanya tentang bagaimana Yesus memulihkan kerajaan Israel. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ternyata mereka masih menanti-nanti bagaimana pemulihan Israel itu dinyatakan. Dan pada saat itu justru Yesus menampakkan kemuliaannya waktu Yesus naik ke surga. Yesus berjanji, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan itu, Yesus memperlihatkan, menampakkan kemuliaannya naik ke surga. Dan ketika para murid ini tertegun melihat peristiwa yang sedemikian itu, mereka juga heran. Tapi untung ada 2 malaikat yang berpakaian putih dan mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Di ayat yang ke-11. Para murid, perempuan dan saudara-saudara Yesus kembali diteguhkan dengan janji itu dan melihat sebuah peristiwa yang belum pernah mereka lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rupanya para murid kemudian berpikir bersama-sama dengan Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudaranya, apa yang akan kita lakukan ketika kita akan menunggu janji yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata di sana mereka bersama-sama berkumpul dan berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di bagian akhir bacaan kita dinyatakan demikian, mereka melakukan sebuah aktivitas berdoa. Agar semakin dikuatkan apa yang baru saja mereka lihat, apa yang baru saja mereka dengar. Supaya apa yang didengar dan apa yang dilihat itu boleh terwujud di dalam kehidupannya, sehingga mereka bersama-sama berkumpul bersatu hati untuk berdoa. Tanggal 31 Mei yang akan datang kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta. Peristiwa yang cukup spektakuler juga, di mana ketika para murid menanti kedatangan Tuhan Yesus selama 10 hari, menantikan kedatangan Roh Kudus, mereka bertekun dalam doa. Nah, ternyata apa yang didengar dan apa yang mereka lihat itu sungguh sangat terjadi di hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita cermati, ternyata apa yang dilakukan oleh para murid, beberapa perempuan, termasuk Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Tuhan Yesus, tentang doa. Kembali pada apa yang saya ceritakan di awal khotbah tentang rutinitas. Apakah doa itu sekedar rutinitas? Apakah kita sudah memaknai betul tentang doa itu? Atau mungkin kita mempunyai sebuah persepsi, semakin panjang doanya, atau kata-kata yang puitis, ketok kusuk banget, semakin itu akan didengar oleh Tuhan. Atau justru sebaliknya, wah kayak nek ndonga ora urung suwe banget ya, aku mesti dadi ngantuk. Apakah pemahaman tentang doa itu tergantung dari siapa yang berdoa? Kadang-kadang kan jemaat pengen yang berdoa Pak Pendeta. Sinten niki sing nutup pandonga Pak Pendeta? Pak Dani. Mesti mandi dongane gitu ya. Jadi juga melihat siapa yang berdoa. Jadi kalau Pak Pendeta belum berdoa, jemaat niku dereng marem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melihat tentang catatan akhir doa yang dilakukan secara bersama-sama oleh para murid. Ternyata doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Kalau tidak bernafas itu berarti mati. Kalau tidak berdoa, tidak berelasi dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, berarti relasinya dengan Tuhan itu mati atau terputus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari catatan ini kita bisa melihat paling tidak ada 3 hal
Yang perlu kita perhatikan dan kita cermati bersama-sama, bagaimana tentang doa itu. Hal yang pertama, berdoa bukan sekedar memohon, tetapi mengungkapkan rasa syukur. Pada saat pemahaman Alkitab, dasarnya nggih pun kesel, pun setengah songo utawa jam songo, enten donga syafaat boten. Bendang cepet rampung nggih. Nek cepet rampung ndang cepet bali mulih. Ya. Seolah-olah doa hanya dipahami sebagai kebiasaan rutin tanpa mengungkapkan rasa syukur. Sementara kehidupan kita, kehidupan yang penuh berkat, yang senantiasa dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah pandemik ini, karena corona, ya, yang ini berdampak sangat luas, baik dalam segi pendidikan, perekonomian, aktivitas, dan seterusnya. Tapi ada hal yang positif yang bisa disyukuri. Corona ndang lunga, welingmu wis tak lakoni. Aku iso cuci tangan berkali-kali. Nek kowe ra teko rene aku ra tau cuci tangan. Ya. Artinya dengan datangnya corona ternyata juga memberikan pembelajaran. Biasane iki saka ngendi-endi bar nyekel apa tekan omah nyekel panganan tanpa wiji. Sekarang kita diharapkan untuk terus berkali-kali cuci tangan. Dulu ada semacam gerakan untuk cuci tangan dari pemerintah, tapi ternyata masyarakat pun meresponnya dengan lambat. Tapi sekarang paling tidak ada sebuah pembelajaran. Matur nuwun Gusti. Corona dugi papan menika paring piwucal dhateng kula. Supaya kita juga hidup memelihara imun kita, kekuatan, dan menjaga terus kesehatan. Bacaan leksionari kita, Bapak Ibu yang terkasih, nanti bisa dibaca sendiri sehabis ibadah ini. Di Mazmur 68 ayat 5 sampai dengan ayat 7 menyatakan bahwa doa itu juga bisa diungkapkan melalui sebuah rangkaian pujian. Allah yeku pangen satuhu, ya, Mazmur 23 yang menyatakan bahwa Allah sebagai gembala, Allah sebagai sang pemelihara, kemudian pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya. Ia memberi makan, ia memberi minum, ia menyegarkan jiwaku, dan seterusnya. Artinya ternyata apa yang kita naikkan kepada Tuhan dalam bentuk pujian, itu juga bisa dinamakan doa. Gusti saestu kula nalongso awit saking balelo. Seperti yang ada di Kidung Pasamuan Kristen itu, Jawi, baik KPJ maupun KPK. Itu mengungkapkan betapa manusia itu berjalan menurut keinginannya sendiri. Sehingga dengan doanya yang dirangkai dengan sebuah kalimat dan pujian, itu juga bisa dinamakan doa. Yang kedua, Bapak Ibu, berdoa dalam pergumulan bersama. Bagaimana para murid dan keluarga Yesus menyatukan hati dalam kebersamaan mereka. Bagaimana jika hal ini juga dilakukan di tengah kehidupan kita. Sakniki karena ibadahnya itu menyatu dengan keluarga, sehingga keluarga ini juga saling memperhatikan. Di masa Paskah bulan April kemarin ada persekutuan doa keluarga. Dan puji Tuhan ada beberapa keluarga yang ketika berakhir persekutuan doa keluarga, mereka tetap melanjutkan persekutuan doa keluarga. Bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi dipahami bahwa hari ini kita boleh beraktivitas
semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Dan itu menjadi sebuah persekutuan yang indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kemudian yang ketiga, meneladani Yesus yang menghayati relasi personal dengan Bapa. Yesus ketika harus menderita, mati, dan dibangkitkan, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Gusti, menawi saged tuwung menika tuan singkiraken. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ini adalah relasi personal dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mungkin sering lupa, kalau kita belum memaknai doa secara benar, dan hanya berdasarkan rutinitas kebiasaan, dan hanya kita memohon tanpa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita diingatkan untuk senantiasa membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Sangat menyadari apa yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita hari ini. Mulai bangun pagi. Mulai bangun pagi. Ketika kita beraktivitas, pulang kerja, bisa makan bersama-sama dengan keluarga, bisa bersosialisasi dengan tetangga, dengan masyarakat di sekelilingnya. Terutama tentang kekuatan dan kesehatan. Ngaturaken panuwun Gusti, paduka berkahi gesang kawula ing dinten menika lan gesang kawula pasrahaken wonten ing regemaning asta Tuhan. Kalau pagi hari ini kita diingatkan tentang nafas hidup yang saat ini sering mengabaikan tentang relasi melalui doa. Pagi hari ini kita kembali dikuatkan. Pagi hari ini kembali disegarkan betapa pentingnya membangun relasi dengan Tuhan dan memberikan porsi yang sama dengan aktivitas kita yang lain. Wis ndonga urung ki mau, dereng Pak, padha mawon lawuhe nggih ngoten niku kok. Enggak usah terlalu panjang doanya gitu ya. Mungkin juga ada pemikiran seperti itu, tetapi syukurilah apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Makanan dan minuman yang tersedia untuk kehidupan kita, mohon kekuatan Tuhan supaya makanan yang disediakan oleh Tuhan itu berguna untuk tubuh kita. Ketika kita sedang mengalami duka cita, ketika kita sedang berada di tengah pergumulan, mari bersama-sama kita naikkan doa kita agar apa yang kita pergumulkan, apa yang kita rencanakan, rencana itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mulai pagi hari ini marilah kita berkomitmen. Ketika kita bangun tidur, beranjak dari tempat tidur, yang kita pegang, yang kita lakukan pertama kali adalah relasi kita dengan Tuhan. HP ini mungkin nek bar sembahyang. Jadi kita memprioritaskan bahwa ketika kita beristirahat dan pagi hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, itu adalah karena berkat dan penyertaan Tuhan. Jadikan doa sebagai nafas di dalam kehidupan kita, dan kiranya melalui pembelajaran kita senantiasa dikuatkan untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya.
Terima kasih Bapa di surga untuk berkat penyertaan Tuhan. Terlebih ketika kami bersama-sama beribadah di tengah keluarga. Terkhusus untuk GKJ Sabdo Mulyo. Kami bersyukur ketika saat pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk menaikkan syukur dan bakti kami kepada Bapa. Kami bersyukur di masa yang memprihatinkan ini Engkau memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Di hari-hari yang telah kami lalui sungguh menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur ketika saat pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui sapaan-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk membangun relasi dengan Tuhan melalui doa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa untuk kehidupan GKJ Sabdo Mulyo sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka. Segala upaya, kegiatan, pemeliharaan iman di tengah jemaat, apapun yang dilakukan biarlah menjadi berkat untuk jemaat kami. Dan kami bersyukur ketika kami boleh hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang menjalankan ibadah melalui puasanya. Dan pada hari ini mereka bersuka cita untuk merayakan Idul Fitri. Tuhan, biarlah kebersamaan kami tetap Tuhan teguhkan, Tuhan kokohkan meskipun kami berbeda. Kami meyakini keberbedaan itu bukan menjadi soal untuk kami saling berkomunikasi dan hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kekasih Tuhan dalam pembelajarannya, dalam pekerjaannya, dalam menantikan teman hidup. Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kekasih kami. Penatua, diaken, dan pendeta yang Tuhan utus di gereja ini, Tuhan perlengkapi dengan kesabaran, hikmat, pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan tugas panggilannya, biarlah apa yang mereka layankan sungguh akan membangun iman jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak cucu saudara kami yang di luar kota, yang mungkin tidak bisa berhimpun dengan kami. Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga senantiasa mencukupi akan kebutuhan mereka. Terlebih untuk bangsa negara kami, pemerintah Indonesia, yang saat ini menata kehidupan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa negara kami, aparatur negara kami, sehingga mereka melalui kepemimpinan mereka, kami pun juga merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di masa yang memprihatinkan ini, berkat-Mu senantiasa kami harapkan untuk Engkau tetap setia mendampingi kami semuanya, memberikan kekuatan dan kesehatan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan hadir melalui tim medis, dokter, dan upaya-upaya yang mereka lakukan, menjadikan mereka kuat kembali, sehat kembali, dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kekuatan dan berkat senantiasa Tuhan tambahkan di tengah kehidupan keluarga kami. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami. Ada hal-hal yang belum kami naikkan kepada Bapa, tetapi itu bermanfaat untuk kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan mewujudkannya. Tetapi ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu
berlaku atas kami. Inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dariku bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan di ibadah rumah tangga saat ini. Sebagai landasan dalam kita memberikan persembahan diambilkan dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan ini kita sertai pujian dari Kidung Jemaat 287 bagian A ayat yang pertama. Sekarang bersyukur. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Maha besar, Maha pengasih, Tuhan kami yang selalu kami puji dan sembah. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami kumpulkan dari berkat-berkat yang telah kami terima. Kami menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan penyertaan-Mu di masa pandemi ini.
Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis yang sudah Engkau pilih, yang untuk mengelola kehartaan gereja. Tuhan beri kejujuran dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa berguna hanya untuk kemakmuran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih tetap berdiri dan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Di badai topan dunia.